Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Tadi kenapa telat? Apa kendalanya? Terus juga sama bareng sama kita. Rumi? Ya, rumah. Apalagi tadi kendalanya? Nggak ada kegiatan gitu ya? Ya sudah. Tapi ini udah tarik nafas ya, udah nggak kepala tegang ini ya? Bisa kita mulai ya kan? Sekarang kita doa dulu ya supaya lancar kegiatan kita pada hari ini. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tarik nafas dulu. Kayaknya sesak kali. Pakai masker sesak. Jadi coba kalau dilepas gimana? Dilepas. Tapi ya tadi kan. Ini sehat semua kita kan? Alhamdulillah sehat. Oke. Tadi naik apa ke sini? Naik kereta. Ya, ini karena kita dari kelas yang berbeda, kita kenalan dulu ya. Nanti sebutkan nama dan hobinya. Jadi sebutkan nama dan hobinya. Mulai dari kanan Ibu, Cindy. Sebutkan nama dan hobinya. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia. Hobi saya mungkin traveling. Hobinya traveling. Oke, berikutnya. Perkenalkan, nama saya Astia Fajri. Hobi saya menulis. Hobinya menulis. Perkenalkan, nama saya Bella Sapira. Hobi saya menulis. Sama, ya kan? Kemudian, Perkenalkan, nama saya Ranayu. Hobi saya menyanyi. hobinya menyanyi. Perkenalkan, nama saya Rumiati. Hobi saya bermain voli. Oke. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari. Hobi saya dengar musik. Perkenalkan, nama saya Rahadi Pancing Putri. Hobi saya membaca. Oke, jadi sampai di sini sudah tahu nama, sudah tahu hobinya masing-masing ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa dengan nyaman untuk berdiskusi di sini gitu ya. Nah, sekarang Ibu mau ngejelasin dulu sebelumnya, apakah kalian sudah tahu kegiatan kita hari ini ngapain? Iya, apa itu? Konseling kelompok. Udah pernah dengar sebelumnya tentang konseling kelompok? Udah, Bu. Udah. Apa itu, Ben? Yaitu kegiatan kelompok yang mendiskusikan suatu permasalahan untuk memecah. Kegiatan yang isinya apa kegiatannya? Kegiatan kelompok yang mendiskusikan permasalahan seseorang untuk dipecahkan. Oke, ada lagi yang tahu tentang konseling kelompok? Apa ya kira-kira ya? Jadi layanan konseling kelompok itu adalah kegiatan di mana fungsinya untuk memecahkan masalah atau memberikan solusi kepada siswa yang sedang mengalami permasalahan. Jadi intinya di situ. Makanya ada teman-teman di sini nanti diharapkan bisa memberikan ide dan masukannya. Ya kan? Peranannya di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok. Jadi tugasnya itu mengatur, mengarahkan kalian untuk menghidupkan dinamika kelompok. Jadi nanti mempersilahkan kalian untuk mengungkapkan masalahnya apa saja. Kemudian nanti Ibu mempersilahkan kalian untuk memberikan ide-ide. Oke? Sampai di sini kebayang nggak tugas pemimpin? Nah, tugas kalian, peranannya, kalian berperan sebagai konseli namanya. Jadi kalian nanti mengutarakan apa permasalahannya, kemudian
bisa memberikan ide dan masukan, juga bisa mendengarkan dengan baik, merespon dengan baik apa nanti yang disampaikan oleh temanmu. Jadi kita sebagai pendengar yang baik, kita berani mengungkapkan permasalahan kita. Jadi di sini siswa lebih dituntut untuk aktif. Ya, paham ya? Oke. Nanti dalam konseling kelompok ini ada 3 asas yang akan kita pakai. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Maksudnya apa? Berarti Tidak boleh diumbar. iya, nggak boleh mengumbar apapun yang kita bahas di sini, nggak boleh permasalahan ini muncul keluar gitu. Jadi kita harus tutup rapat-rapat. Kita hanya bahas di sini, berarti selesai di sini pula, ya kan? Kemudian ada asas keterbukaan. Berarti apa? Siswa harus terbuka untuk menyampaikan permasalahannya, gitu. Terbuka saja. Kemudian ada asas kesukarelaan, di mana siswa itu dengan sukarela mengikuti konseling kelompok. Gitu. Tidak ada ancaman, bahkan paksaan, gitu ya. Sampai di sini mengenai asas paham ya? Ada pertanyaan dulu sebelumnya? Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk sebelum kita mulai perlu kita ikrarkan bersama. Jadi supaya kuat ya kan, bukan hanya sekedar dipahami, tapi mari kita ikrarkan janji untuk merahasiakan apapun permasalahan yang ada di dalam kegiatan ini ya. Ikuti saya ya. Saya berjanji akan menghargai teman. Saya berjanji akan menghargai teman Dan partner konseling saya. dan partner konseling saya. Apapun yang dibahas di sini, Apapun yang dibahas di sini, maka akan selesai di sini pula. maka akan selesai di sini pula. Saya juga berjanji Saya juga berjanji akan bersikap terbuka dan berkata jujur akan bersikap terbuka dan berkata jujur dalam kegiatan konseling kelompok ini. dalam kegiatan konseling kelompok ini. Oke, kita sudah berjanji ya, dan harus benar sekali, harus menepati. Gimana, bisa kita mulai? Bisa ya? Oke, sebelumnya ini ada lembar persetujuan mengikuti konseling. Silakan diisi namanya. Silakan diisi. Beri waktu 5 menit. Ditandatangani di bawah, jangan lupa. Oke, satu orang kumpulkan. Sudah siap semua, kita sepakati ya, ini akan berlangsung waktunya selama 45 menit ke depan. Apakah kalian siap? Siap, Bu. Oke, supaya makin siap dan semangat, kita games dulu ya kan. Sambung kata. Jadi nanti ada kata yang kalian ucapkan, kemudian nanti seperti ada rangkaian kalimat, ya kan. Misalkan dari Cindy, satu kata aja, misalkan apa? Saya, nanti lanjut terus. Ya
Ya kan, tapi harus cepat, jangan sampai mikirnya 5 menit, 10 jam gitu ya, lama kali. Oke, bisa kita mulai, paham? Ya, kita mulai dari sini. Pagi. Hari. Saya Makan. Nasi. Oke, bentar. Pagi, hari. pagi. Berarti pagi hari. Gitu. Pagi hari saya Pagi hari saya makan. Pagi hari saya makan nasi. Goreng. Pagi hari saya makan nasi. Oke, belum konsentrasi. Kita ulang lagi dari Ida. Satu kata. Saya suka makan. Saya suka makan telur. Saya suka makan telur mata sapi. Saya suka telur makan. Telur makan ya. Bukan makan telur, tapi telur makan. Oke. Sebelum ayo dari ini. Ayo. Hari. Hari Sabtu. Hari Sabtu kami melakukan kerja kelompok. Hari Sabtu kami melakukan kerja kelompok secara bersama hari Konsen dia nih. secara Oke. internal. Bisa coba sekali lagi. Ayo berhasil. Bisa nggak nih? Kira-kira dari sini, dari Pak. hari ini saya akan melakukan bimbingan konseling. Hari ini saya akan melakukan bimbingan konseling dengan Hari ini saya akan melakukan bimbingan konseling dengan Ibu Suci. Hari ini saya melakukan bimbingan konseling dengan Ibu Suci dan kawan-kawan. Oke, ya udah error ya dari dulu. Udah error sebenarnya. Tebak-tebak. Oke, sekarang sudah bisa relax ya. Meskipun tadi kita tegang karena banyak yang telat gitu. Oke, bisa kita mulai. Apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Ya, oke, kita mulai ya. Sekarang kita identifikasi dulu masalah masing-masing. Nanti kalian saya minta untuk secara terbuka dan jujur untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapi. Ya kan? Tadi kita di awal sudah berjanji untuk merahasiakan. Jadi kita di sini harus saling percaya ya. Oke, saya mulai dari sini dulu. Bisa diarahkan. Sebelumnya kan sudah kenalan ya dengan saya. Saya di sini mau berbagi masalah saya di rumah, masalah pribadi tentang kelanjutan sekolah. Ya, kita udah mau naik kelas 3 dan mulai berpikir kemana lanjutnya nanti kan. Nah di sini dari kecil tuh saya punya cita-cita tuh pengen jadi guru. Ya, terus kemarin waktu masuk SMA dapat dukungan dari keluarga, itu saya masuknya akbid. Nah, udah gitu terus saya berpikir juga, udah punya niat nih kan, udahlah pindah ke akbid aja gitu cita-citanya. Saya pengen jadi akbid. Udah bulat tekad mau masuk akbid, terus saya mikir, nanti pas saya tamat, di situ juga abang saya dan kuliah juga tamat, sudah otomatis biaya banyak. Nah, terus saya mikir juga dong, nggak mungkin saya nekan orang tua demi cita-cita yang kayak gitu doang kan. Jadi ya saya mikirnya di situ, ini saya mau lanjut ke guru tadi atau mau nekatkan ke bidang lain. Pilih. Jadi kita sudah mendengarkan permasalahan dari Cindy. Coba kita dengarkan juga masalah dari Asti. Saya Astel Fajri, saya akan menceritakan masalah saya. Jadi saya sering membuang-buang waktu untuk menonton.
Tapi saya ingin kuliah. Dan saya di situ bingung ingin kuliah jurusan apa karena saya tidak tahu saya itu lebih unggulnya di mana. Jadi saya masih plan, masih pikirannya masih labil, masih bingung ini mau kuliah apa enggak gitu. Jadi itu permasalahan pribadi saya kurang lebih gitu. Oke, jadi dia bingung mau kuliah atau enggak gitu ya. Kalau Bella, Perkenalkan, nama saya Bella Sapira. Saya permasalahan di sini, saya suka menunda-nunda waktu. Apalagi kalau masalah pekerjaan sekolah ya kan. Saya tuh suka menunda-nundanya karena menonton drakor, Bu. oke, nonton drakor. Jadi lupa. Makanya besok lah dikerjai, besok gitu terus, Bu. Jadi males. Tapi karena suka ya Iya, Bu. nonton ya tadi ya. Kemudian Rahayu, Kenal nama saya Rahayu. Saya bermasalah sama seperti Bella, suka menunda-nunda dalam hal tugas sekolah saya. Saya menunda karena maksudnya ngerjakannya pas udah semua numpuk baru dikerjakan gitu. Jadi maksudnya biar semua selesai. oke, berarti suka menumpuk dulu biar nanti sekalian mengerjakan gitu. Oke, kalau ini Rumi gimana? Perkenalkan, nama saya Miniati. Kalau dari permasalahan pribadi dari saya sendiri, saya orangnya mageran gitu loh, Bu. Kayak misalkan nanti ada pekerjaan rumah gitu kan, Bu. Misalkan seorang tua gini, nanti ini adek gitu. Terus dia mah nanti, tapi nantinya itu sampai orang tua pulang pun kadang belum dikerjain gitu, Bu. Jadi kayak lebih mager aja gitu, banyak males geraknya gitu, Bu. Iya. Terus kalau ini Indah? Perkenalkan, nama saya Indah. Permasalahan pribadi saya sama kayak Rumi, mageran, tapi saya pengen kuliah jadi dokter juga. Mikir dananya gitu. Kalau dokter kan biayanya mahal kan. Ya, itu permasalahan pribadi saya. Oke, kalau Dipa? Permasalahan pribadi saya itu, saya kan pengen kuliah gitu kan, sama kayak Asti sebenarnya. Saya bingung mau milih jurusan apa, dan ayah saya itu nyuruh saya itu ngambil sekolah kedinasan, dan sekolah kedinasan bagian STP, Sekolah Tinggi Perikanan. Tapi itu kan bagian tentang perikanan ya, saya nggak tahu apa-apa tentang itu. Saya bingung juga mau mulai belajar tentang itu dari mana. Dan saya juga ada usulan dari wawak saya itu wawasannya lumayan luas tentang pendidikan gitu kan. Jadi wawak saya itu menyarankan saya untuk masuk sekolah tinggi bagian BMKG tuh. Nah, jadi gitu. Kalau saya pribadi, saya sebenarnya pengen jadi dokter, cuman ya kayak gitulah, kalian tahu kan dokter itu kayak mana kan. Cuman sebenarnya saya nggak permasalahin itu sih. Kalau memang rezeki saya di dokter kan, apa yang nggak bisa ya kan. Nah jadi gitu, saya bingung mau masuk yang mana. Itu aja sih, Bu. Ini waktunya udah habis nih, ini. Bentar ya, Neng. Sudah mengutarakan masalahnya ya. Iya, Bu. Coba kita sekarang disepakati dulu mana ya yang mau kita bahas hari ini supaya kita lebih fokus untuk memberikan solusi-solusinya. Gimana? Ayo silakan. Kalau menurut Cindy, permasalahan mana dulu yang mau kita bahas? Boleh bilang permasalahan saya dulu, boleh begitu. Jadi boleh mengusulkan masalah orang lain, boleh mengusulkan masalah sendiri. Silakan. Lebih ke Dipa sih. Dipa. Kalau Cindy bilang Dipa gitu ya. Kalau sih? Ya, ke Dipa juga, Bu, karena masalah kami sama. Oke, jadi karena sepertinya ada kemiripan masalah gitu ya. Kemudian kalau Bella pilihnya mana? Ikut lagu Dipa aja. Ikut Dipa aja. Kemana ya ikut Dipa? Kenapa sih milih masalah Dipa yang mau kita perlu bahas dulu? Karena lebih ribet masalahnya.
pelin-pelan jadinya. Kayaknya gimana? Boleh kok berpendapat. Iya, ada keinginan tapi orang tua lain keinginannya. Oke, jadi ada perbedaan keinginan ya kan. Jadi gimana? Rumi? Kedipa juga. Indah? Iya, kedipa juga. Ke Dipa. Oke, tapi ini kita sukarela ya. Iya. Oke ya, berarti kita sepakati milih topiknya dari Dipa. Sekarang kita persilakan dulu Dipa untuk menceritakan secara detail permasalahannya itu bagaimana ya kan? Silakan. Tapi sebelum itu nanti kita ada harapan ya. Konseling kelompok ini kan dilakukan ada harapan ya. Harapannya apa? Menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan kita, ya kan? Kalau berbicara masalah, semua orang punya masalah. Tapi di sini kita fokus untuk memecahkan masalah itu. Ada solusi-solusi yang harus kita lakukan, begitu. Oke, saya persilakan Dipa untuk menjelaskan secara detail permasalahannya. Jadi gini kan, ayah saya kan pengennya saya itu masuk sekolah kedinasan. Bahwa saya juga kayak gitu, karena kenapa kedinasan? Karena kedinasan itu kalau di bawah naungan menteri, ya nanti kalau misalnya lulus langsung kerja jadi PNS gitu. Nah saya pengen itu dokter. Selain dokter, sebenarnya banyak sih, banyak banget sumpah. Tapi saya nggak tahu mau mendalami yang mana kan. Karena saya juga nggak ada persiapan, belum ada bukan karena nggak mau, tapi karena bingung mau mulainya itu semua dari mana. Jadi kan saya juga belum mutusin kan mau masuk apa, jadi gitu. Ya udah. Jadi kebingungan itu dimulai dari kapan? Sebenarnya dari masa SMA sih, karena kan masa SMA itu ya di situ. Kalau dulu waktu SMP ya namanya masih SMP kan, ya pengen jadi apa aja, pengen jadi pengacara, polisi. Waktu di SMA aku udah tahu kalau itu semua gak gampang, makanya bingung mau milih jadi. Tapi kalau yang pilihan dikasih orang tua tadi, kenapa? Sebenarnya nggak apa-apa sih, mau juga, cuman kan STP itu belajarnya itu dari mana gitu loh, bingung belajar itu mau dari mana dulu. Jadi permasalahannya kamu ini apa sebenarnya? Bingung aja sih mau milih jurusan yang mana. Bingung memilih jurusan. Tadi orang tua sudah menawarkan ya tentang kedinasan. Kamu bilang tadi gimana? Mau aja sih gitu ya aja. Terus? Jadi yang dipermasalahkan apa nih? Kalau menentukan jurusan berarti sudah mengarah ke sana. Ya menurut ibu dan teman-teman yang lain, selain saya sendiri, kalian juga bisa kan nentuin kelebihan saya itu di mana. Menurut kalian saya lebih bagus yang mana? Nanti ditanya. Sekarang itu dulu. Ceritakan dulu persoalannya detail. Kalian sudah paham permasalahannya Dipa? Sudah ya? Kenapa? Udah paham lah, orang udah detail, udah dijelasin. Oke, sudah detail katanya. Ya sudah, bingungnya tadi karena belum tahu mau ngambil jurusan apa, gitu ya. Sementara orang tua sudah memberi saran, tapi kamu belum memilih. Iya, Gitu. karena saya juga nggak tahu kelebihan saya di mana kan. Belum tahu kelebihannya, gitu ya. Oke, sekarang coba kita ini ya berikan pendapat atau ada yang mau bertanya sebelumnya tentang permasalahan yang Dipa tadi jelaskan? Ada yang mau ngasih pertanyaan atau mau berpendapat? Silakan dari Cindy mungkin. Oke, udah jelas ya kan? Kalau mau ini menanggapi? Cuman ya Dipa kemana niatnya aja gitu kan. Kalau masalah ya pilihan kan, karena kan di situ juga ada tanggung jawab orang tua juga kan, karena Dipa anak pertama, jadi nggak bisa ngecewain gitu kan.
Ya cuman kan kemana hati Dipa aja, karena kan yang dijalanin kita, niatnya kita kemana gitu, fokusnya kemana. Itu sih. Oke, berarti kembali lagi ke niatnya ya. Kemudian kalau Asti gimana? Kalau Asti pertanyaan sih nggak ada, tapi kalau tanggapan Asti, menurut Asti Dipa itu kejarlah cita-cita sampai ke negeri Cina. Jadi kejarlah cita-cita Dipa. Jadi kalau Dipa pengen jadi dokter, jadi Dipa harus sungguh-sungguh. Dipa pasti bisa jadi dokter. Kalau saran orang tua itu bisa aja kan orang tua menerima saran kita, ya aku pengen jadi dokter. Ya udah, Dipa harus mengejar cita-cita menjadi dokter. Ya udah itu aja yang dikembangkan supaya bisa jadi dokter. Semoga lulus ke fakultas yang diinginkan. Berarti kalau Asti memberi sarannya dia apa nih? Harus kuat, harus iya. bisa mengejar cita-citanya. Iya. Pokoknya apa yang diinginkan itu yang harus dikejar gitu ya. Nanti orang tua bakalan mengerti dengan kondisi kita, asalkan kita benar-benar tekadnya Kuat. kuat gitu maksud Asti tadi ya. Iya, Bu. Oke, silakan kalau Bella gimana Bella menanggapinya? kayak orang ini juga sih Bu, lebih yang pertama itu minat Dipa itu apa, terus yang kedua lebih ke tadi katanya bidangnya suka kedokteran, ya udah Dipa belajarlah sharing dari internet untuk tahu apa gitu kan bidang kedokteran apa aja metodenya. Terus yang ketiga lebih ke apa ya Bu, lebih ke biaya juga sih Bu, nengok biayanya untuk orang tua sanggup enggak gitu. Oke, kalau Bella dia ngasih pertimbangan, kita harus mengejar impian tapi harus ini juga menyesuaikan dengan kondisi ekonomi gitu ya. Selain mencari tahu tentang informasi jurusan yang mau kita ambil, tapi kita juga harus mempertimbangkan biayanya yang mau dikeluarkan berapa gitu ya Bel tadi ya. Iya Bu. Kalau Ayu gimana? Sama sih Bu, ya tergantung kegiatan Dipa aja mau kemana. Cuman kadang mungkin orang tua nggak segitu karena ada kelebihan sendiri. Jadi orang tua memilih lebih baik Dipa ke dia sendiri. Oke, berarti orang tua barangkali ada pertimbangan khusus ya kenapa memilihkan Dipa kedinasan. Kalau Rumi? Kalau tanggapan dari saya sih Bu, kalau kata orang-orang mengikuti petunjuk dari orang tua itu nanti kedepannya akan lebih berhasil gitu Bu. Ya nggak tahu sih, memang rezeki nggak ada yang kamu tahu kan, udah ditentuin masing-masing gitu kan. Cuman kan kayak misalkan ayah Dipa tadi nyuruh di apa untuk perikanan gitu kan Bu. Kedinasan? Gitu. Mungkin entah kayak misalkan ada pelajaran kayak ngambil dari guru privat atau sharing di internet atau cara apa lah gitu, karena kan sekarang sekolah tatap muka juga belum dilakuin gitu kan Bu. Iya. Gitu, jadi kayak lebih kata orang tua aja gitu, tapi yang Oh, jadi lebih ikuti kata orang tua supaya jalannya berhasil gitu ya. karena kan Ah. kebanyakan dari orang tua bilang kalau ngikutin kata orang tua itu kedepannya akan lebih berhasil, tapi emang nggak tahu ya Bu, namanya rezeki udah Allah yang ngatur gitu. Iya. Mungkin rezeki Dipa kedepannya nanti akan di situ, ada keyakinan dari orang tua sendiri gitu. Iya, pokoknya kalau si Rumi ngasih pendapat ya ridhonya orang tua itu ridhonya Allah juga nih gitu ya. Kalau ini Indah gimana? Kalau aku Bu, pendapatku tentang Dipa sama sih, terwakil sama teman-teman. Kayak lebih ke minat Dipa aja di mana gitu, lebih suka hati Dipa di mana, karena kan kita yang jalanin gitu, bukan orang tua. Kalau milih jurusan terpaksa kan juga nggak enak jalaninnya. Oke. Kalau terpaksa nggak enak ya jalannya, jadi mesti sesuai dengan keinginan hati. Gimana Dipa? Menurut kamu gimana pendapat dari teman-temanmu? Ada 6 orang nih yang memberikan masukan. Ya, memang kita seharusnya milih jurusan yang sesuai minat kita, ya kan? Saya kan cuma bilang kalau saya itu pengennya masuk kedokteran. Udah. Terus? Alasan kenapa ayah saya sama bapak saya itu nyuruh masuk sekolah kedinasan,
karena nanti setelah kita lulus kita bakal jadi langsung kerja gitu loh, karena kan sekolah kedinasan itu di bawah naungan menteri, kalau yang di bawah kementerian. Nah, jadi Oke, Ibu udah nangkap maksud Dipa. Dipa sebelumnya pernah nggak ngobrol sama ayah? ya, Gimana Dipa bilangnya? ya aku tanya kan, Dika tanya, ya nanti Dika kalau tes SMA ini kayak mana, mau masuk apa gitu kan. Baru kata ayah saya, ya masuk kedinasan aja kayak gitu kan, karena kedinasan itu lebih terjamin. Berarti udah ngobrol sama ayah. Maksud Ibu gini, kamu ada nggak bilang sama ayah apa keinginan kamu? Udah, Gimana? kata ayah gini, kalau sekolah kedinasan itu kan yang dibilang tadi langsung kerja kan. Kan kalau misalnya kita ngambil kuliah jurusan gitu di universitas, kan gak semua sarjana itu langsung kerja, gak ada yang langsung nampung, kan pasti orang itu nyari-nyari aja. Nah, kata ayah saya di situ kelebihan dari sekolah kedinasan ini, makanya ayah saya lebih nyarankan saya untuk masuk ke Iya, kedinasan. Ibu paham. Ayah kan menyarankan kedinasan. Iya. Dipa sementara belum minat kan ke situ. Udah sih Bu, sebenarnya saya oke-oke aja mau masuk yang mana gitu. Cuman kalau seandainya kan disuruh masuk ke STP ini, saya bingung mau mulainya dari mana gitu belajarnya. Oh, jadi bingung dia mau mulainya dari mana. Dia udah setuju dengan ayahnya. Iya, Nah, kamu pernah diskusikan dengan ayah nggak? tentang Apa persiapan yang harus dilakukan? pernah. Terus saya bilang ya udah sharing-sharing, cari sendiri gitu. Oke, cari sendiri. Yang kamu lakukan apa? Ya saya nyari tentang persiapan daftarnya itu kayak mana, terus apa aja syarat untuk masuk ke sekolah kedinasan itu. Oh, berarti Dipa sudah berusaha mencari informasi lebih banyak tentang bagaimana masuk ke STP ya. Iya, Terus setelah cari informasi itu gimana? Dapat nggak informasinya? dapat Bu. Mm-mm. Cuman Mm-mm. kan ini udah mau masuk sekolah kedinasan kan. Iya. Saya itu kan tadi bapak saya juga nyarankan mau masuk sekolah kedinasan tentang BMKG gitu kan. Kata bapak saya lebih baik masuk situ. Yo, terus saya jadi bingung lagi mau masuk STP apa sekolah BMKG itu. Jadi pecah fokusnya. Itu BMKG atau STP. Jadi apa yang kamu lakukan setelah itu? Setelah dikasih pilihan kedua? Ya saya nyari dua-duanya lah. Oke, berarti yang Dipa lakukan mencari informasi lebih lagi tentang BMKG dan STP gitu ya. Jadi mencari dua-duanya. Nah, gimana hasil pencariannya? Sejauh ini sih saya belum ada ketertarikan tersendiri sih Bu kalau untuk dua-duanya. Jadi ya masih terus saja nyelami tentang dua-duanya. Nanti siapa tahu kan kalau misalnya kita selami terus saya ada nemu ketertarikan sendiri, mungkin saya akan lebih masuk BMKG atau STP gitu. Oh, berarti ini masih dalam proses pencarian informasi lebih banyak. Mana tahu nanti minat itu maksudnya Iya. ya? Oke. Tapi masih bingung, Iya, belum nemu, belum. mantap pilihannya. Iya. Oke. Ada tanggapan dari yang lain? Ini menanggapi? Ini Dipa nih lagi bingung kan, dia udah mulai mengerucut ya. Jadi kita fokusnya bukan tadi kedokteran lagi, tapi ke sudah kedinasan. Kedinasannya itu malah ada banyak lagi pilihannya, BMKG atau STP gitu. Ada yang mau ngasih masukan? Silakan. Menanggapi gimana? Biar kita membantu persoalannya Dipa supaya dia nggak bingung lagi. Bagaimana? Ya. Boleh. Menurut Asti, kan Dipa itu bingung kan mau masuk BMKG atau STP. Nah, di hati Dipa yang paling dalam, Dipa itu minatnya di mana? STP atau BMKG? Yang paling dalam. Gak tahu kan tadi udah dibilang saya belum nemu keminatan saya itu di mana, Ya kelebihan saya udah, itu setelah apa. Dipa kan udah mencari tahu di internet tuh BMKG sama STP itu apa aja kan.
Yang paling menarik menurut Dipa itu gimana? Belum ada. Kalau udah ada ngapain nanya? Oke, berarti Dipa belum tahu kemampuannya di mana gitu ya? Iya, saya Dipa, minta saran dari kalian semua. Mm-mm. Ya, saya tuh kelebihannya apa? Jadi kan saya bisa nimbang-nimbang gitu loh masuk yang mana. Soalnya ya gitu lah. Ya, oke ya, kita cross check lagi ke Dipa. Dipa, yang informasi yang dicari tentang BMKG itu bagaimana pekerjaannya? Nanti gambarannya. Nanti kedepannya BMKG itu bakal jadi peneliti, terus bakal jadi dosen juga, Bu. Pokoknya kayak gitu lah. Membahas tentang apa kira-kira BMKG? Itu badan meteorologi, geofisika gitu, Bu. Pokoknya tentang kayak gitulah. Bencana alam kayak. Iya. Berarti gimana menurut kalian? Dipa belum terlalu banyak informasi kan? Masih kurang. Berarti perlunya dia membaca lebih banyak, secara detail, memahami. Betul. Kelihatan ketertarikannya di mana. Iya kan ya udah dulu. Oke, terus apa lagi? Tadi yang STP tadi udah paham betul nggak? Itu kira-kira ngapain ya? Itu tentang cara membudidayakan ikan, tentang melestarikan ikan, Bu. Gitu. Tentang perikanan. Iya, tapi yang saya tahu dari Google, STP itu bakal lebih mendulukan tentang STP itu bakal mendulukan apa putra putri utama yang anak nelayan gitu, Bu. Itu bakal lebih didulukan. Itu sih yang Dipa baca dari Google. Oke, ada yang mau menanggapi? Yang mau ngasih masukan boleh selain Asti. Gimana ya kira-kira ya solusinya untuk si Dipa supaya dia nggak bingung? Coba aja cari nanti yang soal BMKG itu tadi. Soalnya kalau sendiri lihat dari yang apa tadi STP itu nggak cocok sama Dipa. Mungkinnya lebih bertolak belakang aja gitu. Makanya coba cari yang apa tadi BMKG itu. Nah itu coba cari yang kayak itu dulu. Kenapa bertolak belakangnya nih? Kayaknya nggak cocok aja gitu Dipanya, maksudnya ke daerah perikanan gitu. Kurang cocok gitu kalau sendiri lihat ya. Oke, jadi ada lagi yang mau ngasih masukan? Jadi sekarang gini Dipa, masalah kamu masih bingung nih ya kan? Ya, tapi semua masalah itu pasti ada solusinya. Nggak ada masalah itu nggak ada solusinya. Hanya saja saat ini berpikirnya Dipa belum dapat nih jalannya mana yang mau saya ambil, gitu ya? Oke, coba sekarang. Tadi kan saya sudah nanya nih, apa yang harus kamu lakukan? Kamu bilang mencari informasi, tapi ternyata informasi yang kamu cari belum cukup kuat untuk menyelesaikan kebingunganmu, begitu ya? Oke, jadi coba sekarang kamu bayangkan, ya kan? Bayangkan saja kamu saat ini sedang tidur, kemudian bermimpi. Nah, dalam mimpi itu tiba-tiba kamu udah nggak bingung lagi, secara ajaib. Kalau di dunia nyata kan kita bingung nih. Kemudian ketika kita mimpi, kira-kira kamu dalam mimpi itu mau ngelakuin apa? Coba bisa kamu bayangkan. Kamu sedang tidur, kemudian kamu bermimpi, besok paginya kamu dapat pencerahan. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan gitu? Apa kemungkinan-kemungkinan yang bisa kamu lakukan saat kamu membayangkan kamu sedang di dalam mimpi untuk menyelesaikan masalahmu? Paham maksudnya? Jadi waktu kamu sekarang bayangkan, bisa membayangkan saat ini kamu lagi tidur. Kalau tidur kan biasanya mimpi ya. Nah, kamu lagi mimpi, kamu bisa menyelesaikan kebingunganmu. Coba dibayangkan. Ya kan? Kemudian dalam mimpi itu kamu harus ngapain? Mendalami itu kan kalau misalnya udah nggak bingung kan, udah misalnya saya milih BMKG, ya udah saya telusuri aja tentang BMKG itu.
daftarnya gimana, apanya gimana, ya udah mulai pelan-pelan. Oke, berarti kamu membayangkan kamu sudah memilih satu jenis jurusan. Fokus ke kemana tadi? BMKG. Ke BMKG. Terus? Ya udah saya pelajari tentang itu, kayak daftarnya itu gimana, terus link pendaftarannya itu apa gitu. Berarti lebih fokus ke sana, ke arah BMKG tadi ya. Nah, berarti kamu ngebayangin kamu sedang mencari informasi lebih banyak lagi tentang BMKG. Dalam bayangan kamu gimana? Apakah dengan itu cukup? Cukup kalau misalnya kita sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh mencari informasinya cukup? Cukup. Oke. Sekarang coba, ini ibu ada kartu. Kartu ini skala ya, skala angka. Ada angka 1, 2 sampai 5. Nah, kira-kira Dipa, permasalahanmu saat ini itu dari 1 sampai 5. Dari 1 sampai 5, masalahmu berada di angka berapa? Kalau dia makin ke 5 itu semakin berat. Gitu. Jadi, kamu pilih angka berapa atas permasalahanmu saat ini? 4. Milih 4. Iya. Ini. Oke. Pegang kartunya. Berarti kalau kita bilang ini paling berat, berarti 4 di bawahnya paling berat gitu ya. Berarti lumayan berat. Kalau menurut Dipa, masalahnya itu di angka 4. Oke, sekarang kamu kira-kira mau di posisi 4 ini mau berapa lama? Kebingungannya? Bentar doang itu dalam waktu berapa lama kira-kira? Ya kalau bisa secepatnya. Secepatnya harus? Udah bisa nentuin mau masuk apa. Iya benar. Kira-kira kamu mau ke angka berapa setelah angka 4? 1. Mau langsung ke angka 1? Iya. Oke. Kalau 1 ini dia ada masalah, tapi dia bisa dengan udah nggak terlalu berat ya masalahnya ya. Oke. Dalam jangka berapa kira-kira kamu mencari informasi untuk supaya ke angka 1? 2 bulan waktu yang cepat? Kira-kira dengan cuma kita mencari informasi berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk supaya kita menghilangkan kebingungan kita? 1 bulan. Ada 30 hari. Ya kan? Oke, jadi udah tahu apa yang mau dilakukan? Oke, coba di sini kalian tuliskan nomor 2 boleh solusi-solusi yang perlu Dipa kerjakan gitu ya, kasih masukan buat Dipa. Oke, bisa nanti Ibu kasih waktunya 2 menit. Iya. Yang nomor 2 ya. Tadi kan masalahnya udah tahu tadi. Kita buat singkat aja. Ya tadi solusinya apa tadi yang udah didapat? Ditulis aja di sana.
coba sekarang Dipa sebagai, kan kita tadi intinya apa ya, mau ikut konseling ini memecahkan masalahnya Dipa. Oke, tadi yang pertama coba Dipa bisa dituliskan kembali atau dituliskan apa aja solusinya yang mau dilakukan? Oh ini Iya. dibilang Iya. solusinya ya nanti saya bakal cari tahu tentang keduanya lebih dalam. Nanti setelah kita tahu keduanya pasti kita bakal bisa nentuin mau kemana, terus nyamannya di mana. Kayak berteman gitu, kalau kita nggak kenal dua-duanya kan kita pasti nggak tahu nyamannya di mana. Gitu sih. Oke, selain mencari informasi apa lagi kira-kira? Ini cari informasinya di mana? Ya di Google, terus sharing-sharing sama wawak saya. Wawak kamu itu? Wawasannya luas tentang pendidikan. Jadi ada orang yang mau ditanya ya. Terus ada lagi cari informasinya selain dari Google, bertanya dengan Uak sendiri, kemudian apa lagi? Dari buku. Ada bukunya? Udah dapat bukunya? Iya, tentang soal TKW gitu. Oh, soal TKW itu kan mau tes masuknya, tapi kan kamu belum menentukan. Maksud ibu gini, kalau kamu sudah menentukan baru belajar untuk cara masuknya. Iya. Jadi fokusnya mana dulu nih? Iya, nyari tahu tentang dua-duanya. Cari informasi dulu, kemudian memilih, kemudian baru cari informasi selanjutnya gitu ya? Iya. Coba gimana? Saya nanti bakal cari tahu dulu kan. Terus saya bakal pelajari tentang cara masuknya. Terus saya minatnya di mana. Terus saya lebih mudah yang kemana gitu. Kalau misalnya udah tahu semuanya kan, kita nanti bakal tahu mau kemana gitu. Ada nggak masukan? Bagaimana ya cara mengetahui minat kita selain mencari informasi? Sebenarnya lebih ini Bu, yang minati maksudnya itu kan pasti dari salah satu bidang itu kayak ada orang yang banyak menarik Gimana? lebih orang lebih banyak kemana gitu. Kalau dari saya ngikuti yang mana yang lebih bagus dan lebih banyak gitu Bu. Oh, jadi kamu lebih cenderung ngikuti orang yang lebih banyak karena memilih. Karena yang kalau banyak itu mungkin berarti udah dilakukan gitu. Oke, kita kembali lagi harus mengenali diri. Kita harus lebih mengenali diri sendiri supaya tidak bingung. Karena apa kita bingung? Biasanya karena kita tidak kenal. Iya kan? Iya Bu. Benar nggak? Benar Bu. Iya. Kenapa Rumi kok benar? Ya karena ya nggak tahu gitu loh Bu, kayak kelebihan saya itu apa gitu, kekurangan saya juga lebih banyak menurut pribadi saya Bu. Kayak saya lebih banyak kekurangan daripada kelebihan karena Oke, berarti kalau kamu sukanya untuk tipe apa? Berarti harus ya kayak lebih pelan-pelan menggali informasi, karena kan kalau misalnya kita terlalu terburu-buru misalnya kita tertekan kepada diri sendiri itu kan lebih jadi nggak bagus, jadi kayak lebih ngerusak. supaya nggak tertekan, Ini Mas Rumi sendiri. itu mengenali diri sendiri. Jadi Dipa, yang pertama cari informasi ya kan. Kemudian kamu pelan-pelan mengenali diri sendiri, ya kan? Coba ditulis dulu berikutnya, mengenali dengan cara apa? Keinginannya kita harus kenal dulu kan diri kita sukanya apa, membayangkan kira-kira. Coba kamu nanti bayangkan di rumah, ketika kamu memilih BMKG, kamu tuh kerjanya ngapain? Karena kalau kita membayangkan tuh kadang lebih nyampe gitu. Ya kan, belum kita lakukan, tapi kalau kita membayangkan biasanya kita jadi mengerti, ini arahnya mau ke sana nih. Jadi punya gambaran gitu. Oke, gimana? Dipa, bisa kamu simpulkan dari kegiatan kita kali ini? Ya, yang dapat disimpulkan oleh Dipa apa? Ya, kita harus kenal diri kita sendiri dulu, terus kenal apa yang kita tuju. Jadi kita bakal lebih nyaman ke depannya, lebih bisa menjadi juga. Iya. Oke, jadi kamu tadi kesimpulannya dari angka 4 ini mau ke angka 1 berapa lama? Dalam 1 bulan, Dipa berjanji dari angka 4 mau pindah ke angka 1 gitu ya? Oke.
Terus teman yang lain bisa menyimpulkan, ada yang mau menyimpulkan dari pertemuan kita kali ini? Apa yang kalian peroleh? Ada yang mau menyimpulkan? Gimana? Silakan, siapa ya kira-kira mau menyimpulkan apa yang kita peroleh dari kegiatan konseling kali ini? Tadi Dipa udah menjelaskan kesimpulan yang dia dapat. Kemudian dari teman-teman ada yang mungkin tadi punya permasalahan yang hampir mirip. Bella, gimana Bel? Jadi bingung ya kan? Bukan macam mencerahkan kayak ini. Makin jadi bingung, bukan mencerahkan. Gimana tadi malah Dipa udah dapet langkah-langkahnya ya. Temannya gimana? Apa yang bisa dipelajari dari pertemuan ini? Mengenal diri sendiri, Iya, berarti pentingnya. Terus mencari informasi lebih dalam mm-mm. tentang minat kita. Oke. Yang lebih gitu loh. Kurang lebih gitu. Jadi kalau menurut Asti, pertama kita harus kenal diri kita nih siapa, gitu ya Asti. Kemudian kita harus rajin mencari informasi lebih banyak, supaya kita kalau banyak tahu, maka supaya kebingungan itu pun tidak terjadi, karena kita sudah tahu dengan jelas, otomatis kita nggak perlu bingung lagi untuk memilih mana yang sesuai dengan diri kita, mana yang tidak sesuai. Itu maksudnya ya. Oke. Kita akhiri sampai di sini. Apakah sudah cukup? Ada yang mau dibahas lagi untuk permasalahan Dipa? Gimana Dipa? Untuk saat ini cukup dulu. Untuk saat ini cukup ya, kita lihat perkembangannya Dipa. Kemudian apakah dia sudah menjalankan apa yang harus dilakukan, gitu ya. Tadi dia sudah menyebutkan apa saja yang akan dilakukannya. Nah, kita nanti akan memonitoring atau kita memantau, nanti Dipa melaporkan gitu kepada ibu sebagai pemimpin dan kepada teman-teman bagaimana perkembangannya, apakah kebingungannya semakin berkurang atau bagaimana, gitu ya. Setelah nanti Dipa melakukan hal-hal yang tadi yang ingin dia lakukan ya. Udah, sekarang bisa kita tentukan untuk konseling kelompok berikutnya, kira-kira kita mau di tanggal berapa? Tanggal 6. Iya, tanggal 6 Juli, sepakat? Hari apa? Selasa. Hari Selasa kayaknya kalau tanggal 6. Hari Selasa ya. Berarti kita pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini, tapi nanti pertemuan konseling berikutnya di hari Selasa tanggal 6 ya. Iya, sepakat semua ya. Oke, kalau memang sudah kita sepakati ini untuk berakhir, tidak ada lagi pertanyaan, maka kita tutup saja konseling ini, ya kan, dengan lapas Manggala. Alhamdulillah. Ya, saya tutup konseling ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.